Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza wa man ittaqa wa khaba man tagha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan, alhamdulillah wa syukurillah, di tahun ini kita sudah dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah bersama-sama di tempat ini, yang pada 2 tahun yang lalu kita sangat merindukan suasana yang seperti ini. Berapa banyak telah Allah timpakan musibah di 2 tahun yang lalu, hingga sampai saat ini kita dapat merasakan aman kembali. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang karena masa pandemi Corona COVID-19 yang begitu banyak memakan korban. Semua ini membuktikan bahwa kebesaran Allah ada pada setiap keagungan dan kekuasaan. Dan manakala Allah menghendaki, maka tidak satu pun di antara makhluk-makhluk Allah ini yang mampu untuk menahan bala yang disampaikan Allah kepada umat-umat manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan atas diri hamba-hambanya, baik mereka yang beriman ataupun mereka yang ingkar kepada Allah, hingga kemudian tampak nyatalah keperkasaan Allah di atas dari keperkasaan manusia itu sendiri. Berapa banyak ilmu pengetahuan, berapa banyak cara untuk mengatasinya. Pada dasarnya mereka tidak akan mampu untuk dapat menanggulangi musibah yang sampai dan terjadi hingga menelan korban begitu banyak di muka bumi ini. Semua menunjukkan bahwa manusia di dalam kelemahan, dan Allah lah zat yang maha perkasa lagi maha sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pada momentum pada pagi hari ini kita semua diingatkan, begitu Allah memilih hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa dari keluarga Ibrahim Khalilullah yang mencintai Allah dengan segenap raganya. Semuanya kita menyadari dan setiap tahun selalu dihikayahkan bagaimana Ibrahim mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya putra yang dimiliki dari ibunda Hajar yang mulia yang bernama Ismail,
kami korbankan atas izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, wahai Ismail, inni ra'aitu fil manam, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku bahwa aku menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimanakah dengan pendapatmu dengan hal ini? Maka Ismail kemudian berkata kepada ayahandanya Ibrahim, lakukanlah ayah perintah Allah ini, fasatajiduni fa insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ya Allah, lakukanlah wahai ayahandaku, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang dalam keadaan bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hingga kemudian usia Ibrahim, usia Ismail ketika itu disampaikan hikayat, wakila 9 tahun, wakila 13 tahun, sampai pada saatnya penyembelihan dilakukan. Maka Ismail berkata kepada Ibrahim yang mulia, wahai ayahku, di saat nanti aku akan bersembelih di leherku ini, maka aku bermohon kepadamu, cepatkanlah dalam penyembelihan ini, tajamkanlah pedangmu hingga tidak terasa goresan di dalam leherku, dan tingkatlah tanganku kuat-kuat, kakiku kuat-kuat, agar darah tidak mengucur kemana-mana. Dan jangan pernah kau sampaikan dari baju yang aku kenakan kepada ibundaku, karena darah yang menempel pada baju-bajuku ini nanti akan membuat ibuku teringat kepadaku. Dan aku minta kepadamu ayah, lakukanlah ini karena Allah, aku siap untuk menerimanya. Dalam kondisi yang seperti itu, sampailah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga langit bergetar, arsy pun bergemuruh. Akhirnya Allah perintahkan Jibril dan malaikat Mikail untuk mengambil gibas dari surga yang tergantikan Ismail dalam pemotongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Refleksi dari hal ini adalah kita sebagai orang tua harus menjadi contoh bagi putra putri kita dalam keluarganya untuk menegakkan agama. Kita sebagai orang muslim tidak disuruh Allah untuk menyembelih putra-putra kita untuk berkorban, tapi Allah minta kepada kita umat Muhammad untuk meluangkan waktu yang hanya sekejap untuk menyembah Allah 5 kali dalam sehari semalam. Bersolat untuk menghadap Allah, bersolat untuk melaksanakan perintah Allah. Kadang-kadang ini pun jarang-jarang kita laksanakan, dan kadang-kadang kita bisa tertawa, bahkan merasa tidak berdosa di saat kita bersama-sama meninggalkan sholat kita. Sungguh ironis apabila hal ini tersampaikan kepada Ibrahim yang mulia. Ibrahim mengorbankan seluruh kehidupannya, harta bendanya untuk Allah, dan kita hanya diminta 5 kali dalam sehari semalam untuk bersolat. Sekarang akankah kita ulang dosa-dosa itu kembali setelah kita mendengar khutbah ini? Yang kedua, Ismail adalah contoh pemuda yang luar biasa, menuju jalan Allah, menginginkan Allah di dalam kehidupannya. Dan Ismail tidak peduli dengan sekelilingnya manakala itu Allah memerintahkannya. Saya bangga dengan kalian yang hari ini insya Allah mengikuti jejak-jejak Ismail alaihissalam. Kalian berada di majelis ilmu, kalian berada di pondok pesantren, dan kalian adalah Ismail masa kini yang kelak akan membawa bendera panji-panji Islam dalam penerangan kehidupan dunia yang semakin gelap. Letakkan lakimu dengan tegap di langkah ini, dan jangan khawatir tentang masa depanmu. Sungguh tidak ada dari kalian yang tidak akan ditolong oleh Allah manakala kalian berada dalam barisan ilmu ini. Tempat ini adalah candra di muka bagi kalian, tempat untuk menambah ilmu, untuk meneladani Ibrahim, untuk meneladani Ismail, untuk mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah. Maka insya Allah
kita tetapkan di jalan ini dengan berharap melalui mimbar yang mulia ini di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian dan Allah akan memilih kalian untuk menjadi Ismail di masa kini, penerus panji-panji kebesaran Islam yang dimuliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak ada satu kepastian di muka bumi ini kecuali yang pasti dalam kehidupan adalah berpulang di sisi Allah dengan kematian. Bekal utama daripada kematian tidak ada lain adalah takwa kita. Dia yang akan menemani kita di dalam kegelapan kubur, dia yang akan meluaskan kita dalam kesempitan kubur, dan amal kita lah satu-satunya pintu untuk menghadap di kehidupan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum Idul Adha di tahun ini menjadi refleksi untuk memberi sinyal baru dan memberi kekuatan baru untuk menekankan tekad kita bersama, meniatkan dalam kesucian, meraih perjuangan dengan gilang gemilang dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin.